Baik adik-adik, hari ini kita akan melakukan 4 praktek. Yang pertama itu tentang roda, lalu yang kedua itu cahaya merambat lurus, yang ketiga pemuaian zat padat, dan yang terakhir itu adalah listrik dapat menimbulkan panas. Jadi yang pertama kita akan melakukan percobaan tentang roda. Sebelum itu kakak akan menjelaskan dulu tujuan dari praktikum dan bahan-bahannya itu seperti apa dan cara mengerjakan percobaan tentang roda. Langsung saja untuk tujuan praktikum ini, melalui praktikum ini siswa dapat membuktikan bahwa roda itu dapat mengurangi gaya pada gesek benda. Lalu yang kedua itu indikator KPS yang dikembangkan. Untuk indikator yang pertama, kemampuan menafsirkan pengamatan atau interpretasi. Kalau untuk subindikator, menghubung-hubungkan hasil pengamatan dan menyimpulkan. Lalu yang ketiga, alat dan bahan. Yang pertama itu kereta roda 4 buah. Ada untuk kereta roda 4 ini. Lalu untuk kotak resonansi ini. Lalu untuk neraca pegas, bentuknya itu seperti ini. Ini yang dinamakan neraca pegas. Lalu ini dinamakan kotak resonansi. Dan ini adalah kereta roda 4. Ini kalau untuk roda 4 ini kalian juga bisa rakit sendiri, juga bisa pakai tutupan botol juga bisa. Lalu untuk cara mengerjakannya, yang pertama, prosedur praktikumnya yang pertama, siapkan alat dan bahannya. Siapkan alat yang sudah kita siapkan, yaitu roda kereta roda 4, kotak resonansi ini, dan neraca pegas. Yang kedua, kaitkan neraca pegas dengan kotak resonansi. Kemudian hitung besarnya gaya pada neraca pegas apabila kotak tersebut ditarik. Yang kedua, kaitkan neraca pegas dengan kotak resonansi, kemudian hitung besarnya gaya pada neraca pegas apabila kotak tersebut ditarik. Yang kedua, kita kaitkan kotak resonansi ini, lalu ditarik. Yang ketiga, pasang kereta roda 4 sebagai alat pengangkut kotak resonansi. Ini terus lalu kaitkan neraca pegas dengan kotak resonansi yang telah dipasang ke kereta roda 4. Kaitkan di sini. Kemudian hitunglah besarnya gaya pada neraca pegas apabila kotak tersebut ditarik.
Nah sekarang kakak-kakak sudah memperagakan cara mempraktikannya di sini. Adik-adik silakan memperagakan kembali apa yang sudah kakak-kakak buat tadi. Di sini kakak akan membacakan langkah-langkah untuk mengerjakannya ya. Yang pertama, siapkan alat dan bahan yang dibutuhkan. Di sini alat dan bahannya sudah ada. Yang kedua, kaitkan neraca pegas dengan kotak resonansi. Oke, di sini kakak mau tanya neraca pegas yang mana? Kotak resonansi. Lalu kereta roda 4. Kemudian kaitkan neraca pegas dengan kotak resonansi. Kaitkan neraca pegas. Coba ada buat kaitkan. Lalu kaitkan dengan kotak resonansi. Kemudian hitunglah besarnya gaya pada neraca pegas apabila kotak tersebut ditarik. Silakan tarik kotaknya. Satu orang pegang di atas. Yang pegang di kotak. Sudah. Tarik lagi. Sudah sampai di bawah. Di situ. Berikut, pasang kereta roda 4 sebagai alat pengangkut kotak resonansi. Oke, sebelum itu kakak mau tanya, kereta roda 4 yang mana? Oke. Lalu pasanglah kereta roda 4 sebagai alat pengangkut kotak resonansi. Kotak resonansi itu pasang di sini. Kemudian kaitkan neraca pegas dengan kotak resonansi yang telah dipasang di kereta roda 4. Kemudian hitunglah besarnya gaya pada neraca pegas apabila kotak tersebut ditarik. Coba tarik. Tarik kan? Oke, sudah untuk percobaan pertamanya sudah selesai. Berikut kita lanjut ke percobaan kedua. Sebelum itu Ibu minta kakak tepuk salut dulu untuk adik-adik. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke, jadi untuk percobaan tentang roda sudah. Nanti sebentar Ibu. Kakak mau sebentar tanya lagi, mungkin adik-adik ada yang masih ingat tentang praktikum tentang roda dan teman-teman yang lain. Selanjutnya kita masuk ke percobaan tentang cahaya merambat lurus. Sebelum itu kakak mau menjelaskan tujuan dari percobaan cahaya merambat lurus. Pertama, tujuan praktikum. Melalui praktikum ini, siswa dapat membuktikan dan menyimpulkan bahwa cahaya dapat merambat lurus. Untuk indikator KPS yang dikembangkan, yang pertama, kemampuan melakukan pengamatan. Yang kedua, kemampuan untuk berkomunikasi. Subindikator menggunakan fakta yang relevan dan memadai dari hasil pengamatan. Dan yang kedua, menjelaskan hasil percobaan. Dan sekarang untuk alat dan bahannya. Yang pertama, karton berlubang 3 buah. Ada untuk karton berlubang 3 buah ini. Gambar kartonnya seperti ini. Lalu yang kedua, kertas HVS 1 buah. Kertas HVS ini. Ketiga, senter. Nah, untuk senter karena kakak tidak mempunyai senter, di sini kakak menggunakan senter HP. Lalu yang keempat itu adalah benang. Benangnya ini. Untuk prosedur praktikumnya, yang pertama, letakkan karton berlubang di atas meja dengan posisi berdiri atau dipegang, dan kertas HVS atau layar juga dengan posisi berdiri, dipegang, dengan jarak kurang lebih 30 cm dari karton berlubang. Lalu yang kedua, nyalakan lampu senter
amati cahaya yang keluar dari celah lubang karton dan tertangkap pada layar. Yang ketiga, ukurlah tinggi lubang karton dan tinggi berkas cahaya yang tertangkap pada layar atau dengan menggunakan penggaris atau mistar. Lalu yang keempat, susun karton-karton berlubang seperti gambar lubang ini. Gambar. Yang lubang ini ada 3 karton dan yang panjang ini adalah benar. Nanti kakak sebentar akan mempraktekannya ke adik-adik semua. Lalu yang kelima, amati nyala lilin melalui lubang karton C. Lalu yang keenam, geserlah ketiga karton berlubang secara bergantian ke kiri atau ke kanan. Dan yang ketujuh, pastikan ketiga lubang pada karton agar tetap segaris dengan cara menarik benang melalui lubang-lubang tersebut. Lalu yang kedelapan, amati lalu apa yang terjadi dan kita melihat berkas cahaya nyala lilin dari lubang karton C. Oke, langsung saja. Nanti adik-adik yang dari kelompok lain bisa melihat di sini ya. Oke, untuk prosedur praktikumnya yang pertama kita siapkan alat dan bahan. Untuk alat dan bahannya ini, pertama karton berlubang 3 buah, yang kedua kertas HVS, yang ketiga senter. Untuk senter ini akan menggunakan senter HP. Yang keempat benang. Benangnya ini. Oke, untuk langkah pengerjaannya, pertama letakkan karton berlubang di atas meja dengan posisi berdiri atau dipegang. Dan kertas HVS sampai lubangnya itu letakkan karton berlubang di atas meja dengan posisi berdiri atau dipegang, dan kertas HVS layar juga dengan posisi berdiri dan dipegang. Dengan jarak 30 cm, kurang lebih 30 cm dari karton berlubang. Kertas cahaya yang tertangkap pada layar dengan menggunakan penggaris atau mistar. Nah, di sini Ibu mau pilih salah satu di antara kalian untuk mengukur tinggi layar dan tinggi lubang karton. Oke, di sini siapa yang mau? Ada. Ini pegang dulu. Dan berikut ukurlah tinggi lubang karton. Nah, di sini tinggi lubang kartonnya. Tinggi lubang kartonnya ini. Coba ada ukur. Oke, tinggi lubang kartonnya 7 cm. Nah, berikutnya tinggi bekas cahaya yang tertangkap pada layar. Nah, di sini bekas cahaya yang tertangkap pada layar terdapat pada kertas HVS ini. Nah, di sini ada anggap saja kalau HVS ini sebagai layar untuk menangkap cahaya dari lubang karton ini. Oke, di sini kita akan mengukur tinggi berkas cahaya yang tertangkap pada layar ini. Oke, coba ada perhatikan yang aku ukur di depan. Berapa ketinggian layar pada kertas HVS ini? Oke, benar sekali ini. Ketinggiannya 10 cm. Nah, berikutnya susunlah karton-karton berlubang pada gambar seperti berikut. Oke, di sini ada bisa menyusun karton-karton berlubang sesuai dengan gambar berikut.
Nyala lilin melalui lubang C. Oke, sekarang kakak sudah menyalakan lilinnya. Coba adik-adik amati nyala lilin melalui lubang ini. Sudah mengamati ini? Oke, dari cahaya lilin yang sudah kalian amati, kira-kira cahayanya merambat lurus atau tidak? Berada di layar ini. Ada cahaya di sini tuh. Berarti dari lilin yang sudah menyala ini berarti cahaya yang dihasilkan yaitu cahaya merambat lurus melalui karton berlubang dengan label B. Yang keenam, geserlah ketiga karton berlubang secara bergantian ke kiri atau ke kanan. Berikut, pastikan ketiga lubang pada karton agar tetap segaris dengan cara menarik benang melalui lubang-lubang tersebut. Berikutnya kita label. Salah satu program di ujung benang. Pastikan ketiga lubang pada karton agar tetap segaris dengan cara menarik benang melalui lubang-lubang tersebut. Coba ditarik benangnya. 8. Amati apa yang terjadi. Dapatkah kita melihat berkas cahaya nyala lilin dari lubang karton C? Amati apa yang terjadi. Dapatkah kita melihat berkas cahaya nyala lilin dari lubang karton C? Oke, dari lubang karton C. Nah, adik-adik coba ini dilepaskan dulu. Salah satu di antara kalian untuk mengamati cahaya lilin dari lubang karton C ini. Coba. Salah satu di antara kalian, siapa yang mau? Oke, jadi baik, terima kasih sudah menunjukkan praktikum yang yang kedua tentang cahaya merambat lurus. Jadi adik-adik sudah melihat proses cara cahaya dapat merambat lurus. Jadi itu ada caranya seperti itu. Dan selanjutnya kita akan lanjut ke praktikum yang ketiga, yakni tentang penguraian zat padat. Sama-sama melakukan kegiatan yang ketiga tentang penguraian zat padat. Untuk tujuannya, melalui praktikum ini adik-adik bisa dapat membuktikan benda padat menguai bila dipanaskan. Lalu untuk indikator HPS yang dikembangkan, pertama indikatornya kemampuan melakukan pengamatan atau observasi. Lalu yang kedua, kemampuan menafsirkan pengamatan. Untuk subindikator, pertama menggunakan fakta yang relevan dan memadai dari hasil pengamatan. Lalu yang kedua itu adalah menyimpulkan. Untuk alat dan bahannya, yang pertama peralatan buai panjang. Yang kedua, batang aluminium. Ini adalah batang aluminium. Lalu yang ketiga itu adalah mistar. Lalu untuk prosedur praktikumnya, yang pertama siapkan alat dan bahan yang diperlukan. Lalu yang kedua mengukur panjang awal batang aluminium. Sebelum itu kita mengukur dulu ini panjangnya berapa. Lalu ketiga letakkan batang aluminium pada alat dan buai panjang.
Lalu yang keempat, kita membakar dan biarkan selama 15 menit. Kita bakar batang aluminium ini, kita lepas 15 menit, lalu kemudian kita matikan apinya dan mengukur panjang batang aluminium setelah kita panas. Oke, langsung saja kita langsung ke praktiknya. Ada cukup kita tadi untuk percobaan pertama dan kedua, kakak sudah melakukan prakteknya. Sekarang kakak yang menyiapkan alatnya, adik-adik yang melakukan prakteknya. Nanti kakak membacakan langkah-langkah untuk melakukan prakteknya. Oke, yang pertama, siapkan alat tambahan yang diperlukan. Mereka kalau kita pakai bahasa Indonesia terus pakai bahasa bisa harus faktor lingkungan tuh kamu bisa mengerti yang mereka kalau mau pakai bahasa Indonesia bisa toh. Nanti kalau kakak minta adik-adik menjelaskan ke depan pakai bahasa daerah juga kakak bisa mengerti. Tapi kalau untuk mau bicara ke bahasa Jawa itu kakak juga agak susah mengerti. Kakak juga pendapatan, jadi kakak juga agak susah mau pakai bahasa daerah di sini. Tapi kalau kalian menjelaskan ke depan kakak mengerti. Kalau untuk kakak saja untuk menjelaskan pakai bahasa daerah agak senang hati. Bisa tahu kalau kakak pakai bahasa Indonesia bisa tahu. Sudah kesempat pasti tahu bahasa Indonesia toh. Bisa toh. Oke, yang pertama siapkan alat dan bahan yang diperlukan. Alat dan bahan yang diperlukan tadi kakak sudah membacakan di depan. Nah, untuk alatnya ada batang aluminium, penggaris, dan untuk alat membakar batang aluminium. Yang kedua, mengukur panjang awal batang aluminium. Lalu di sini penggaris, gunanya penggaris untuk di sini gunanya penggaris untuk bekerja. Di sini ibu minta salah satu di antara kalian untuk mengukur panjang batang aluminium ini. Oke, siapa di sini yang bisa? Ada bisa? Yang ketiga, letakkan batang aluminium pada peralatan muai panjang. Jadi adik-adik untuk peralatan muai panjang ini kan alat pembakar. Jadi di sini jangan marah kalau kaku sampai 15 menit. Kemudian matikan pembakarnya. Jadi matikan ya lampu ini. Berikut segera ukur panjang batang aluminium setelah dipanasi. Oke, di sini coba adik-adik ukur panjang batang aluminium setelah dipanaskan. Jadi panjang batang aluminium sebelum dipanaskan berapa? 53 cm.
dipanaskan 53 cm. Setelah dipanaskan 51 cm. 51 cm. Oke adik-adik. Jadi baik, untuk praktikum yang ketiga itu sudah selesai. Sekarang kita masuk ke percobaan yang terakhir, itu adalah listrik dapat menimbulkan panas. Untuk tujuannya, melalui praktikum ini, adik-adik bisa membuktikan dan menyimpulkan bahwa listrik itu dapat menimbulkan panas. Lalu untuk indikator KPS yang dikembangkan, untuk indikator kemampuan melakukan pengamatan atau observasi, yang kedua kemampuan menafsirkan pengamatan. Nanti di sini tuh adik-adik bisa mengamati semua praktikum yang kakak-kakak bertiga yang buat tadi, dan adik-adik juga sudah mengamati ini semua. Nanti sebentar kakak-kakak juga akan memberikan lembar pengamatan untuk adik-adik untuk bisa mengamati kembali atau mencatat pengamatan dari adik-adik itu tentang praktikum tadi itu seperti apa. Lalu untuk subindikator pertama kita menggunakan indera penglihat, bau, pendengar, pengecap, dan peraba pada waktu pengamatan. Aku mau tanya, untuk indera penglihatan ini apa? Mata. Kalau untuk pembau? Hidung. Untuk pendengar? Telinga. Untuk pengecap? Lidah. Lalu untuk peraba? Kulit. Salut untuk kalian semua. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke. Lalu untuk alat dan bahan praktikumnya, yang pertama itu baterai. Baterainya itu ada dua, dan kita sudah pasang di sini satu. Lalu kabel. Kabel ini sudah dirakit dengan lampu kecil. Lalu yang ketiga itu lampu dan dudukan. Dudukan ini seperti ini, dan lampunya itu ada di sini. Sudah disambung dengan kabel. Lalu untuk yang kelima itu saklar. Tombol untuk on off. Ini namanya saklar. Ini itu seperti itu. Itu yang dinamakan saklar. Lalu yang keenam itu kawat tembaga. Lagi untuk prosedur praktikumnya, yang pertama kita siapkan alat dan bahan praktikum yang diperlukan. Lalu yang kedua, hubungkan kabel, baterai, lampu, saklar, kawat, dan termometer sehingga menjadi rangkaian listrik. Namun untuk rangkaian ini kita masih menggunakan pakai rangkaian terbuka. Ada juga bisa. Lalu yang ketiga, sebelum salah satu kabel dihubungkan dengan kutu baterai, tempelkan termometer pada kawat dan amati suhu kawat tersebut. Lalu yang keempat, hubungkan salah satu kabel dengan kutub baterai sehingga kutub baterai dan biarkan selama 10 menit dan tempelkan termometer pada kawat dan amati suhu kawat tersebut. Ini kita coba dulu untuk sementara mengaitkan listriknya kabel.
sudah dipasang. Saklarnya itu ada di dalam ini lampu, ini baterai, dan yang ini dudukan baterai. Yang kedua, hubungkan kabel, baterai, lampu, saklar, kawat, dan termometer sehingga menjadi rangkaian listrik. Namun rangkaian masih terbuka. Adik-adik, untuk kabelnya sudah berada di bawah ini. Untuk kawatnya seperti ini, itu sudah tersambung di dalam ini. Ada yang bisa lihat ini tuh? Bisa tuh? Kawat di bawah. Sebelum salah satu kabel dihubungkan dengan tutup baterai, tempelkan termometer pada kawat dan amati suhu kawat tersebut. Keempat, hubungkan salah satu kabel dan tutup baterai, biarkan selama 10 menit, tempelkan termometer pada kawat dan amati suhu kawat tersebut. Ada di sebelah tuh. Coba yang di sini.
Lampu nyala atau tidak? Satu. Oke, jadi untuk percobaan listrik dapat menimbulkan panas. Oke, jadi untuk percobaan listrik dapat menimbulkan panas sudah terlihat jelas. Di sini kalau kita pakai ini. Coba listrik itu dapat menimbulkan panas. Oke, jadi untuk percobaan listrik dapat menimbulkan panas sudah, dan sekarang kita lanjut. Kakak akan memberikan lembar pengamatan untuk adik-adik. Nanti di lembar pengamatan ini adik-adik bisa menuliskan tentang hasil pengamatan adik-adik semua. Untuk pengamatan ini nanti adik-adik sudah melihat praktikum dari awal praktikum 1, praktikum 2, praktikum 3, dan praktikum 4. Adik-adik sudah melihatnya. Nanti kakak akan membagikan pengamatannya. Nanti dari kelompok kalian bisa menulis hasil pengamatan kalian itu apa. Nanti kakak akan memberikan lembar pengamatannya. Jadi nanti kalian siapkan satu kertas. Nanti kalian tulis kalian punya nama lengkap dengan nama panggilan. Satu kertas ya, satu kelompok. Nanti kamu tulis nama kelompok. Ini kelompok 1, sebelah kelompok 2, dan di sebelah itu kelompok 3. Nanti tulis. Nanti kalian baca habis. Nanti kamu tulis di satu kertas saja ya. Nanti tulis nama kelompok 1, siapa ada berapa kelompok orang di sini. Terus kamu lihat sini. Kamu kembali seperti ini. Satu keadaan apa besarnya gaya. Nanti kalian isi di kotak ini yang terbuatnya di kertas. Lalu tulis besar gayanya itu berapa. Terus kotak resonansinya itu menggunakan roda. Besar gayanya itu tadi seperti apa. Lalu bagian bawahnya nanti kalian tulis bahan diskusi. Diskusi ini nanti kamu menjelaskan hubungan antara penggunaan roda dengan besarnya gaya ini. Tadi yang panas kereta, roda panas kereta tadi itu tuh besarnya gaya yang dihasilkan itu seperti apa. Terus cara, maksudnya awalnya pembuatannya itu praktikumnya itu seperti apa. Bisa toh? Sesuai dengan pemikiran yang kalian lihat tadi, yang kakak buat ada tentang praktikum yang tentang kode. Nanti kalian baca dulu baru kamu lihat, pasti ingat kembali kita.
praktikum tentang roda tadi. Masih apa tadi? Kalian nanti kalian kesini, nanti kamu coba lagi. Kamu coba praktik kembali, baru kalau kalian sudah lepas ini, untuk ini pasti kalian sudah tahu. Tulis dulu tentang nama kelompok sih. Nama kelompok 1. Coba lagi. Setelah kalian praktik kembali, nanti kalian bisa tahu. Coba diikut kembali, tinggi lubang ini. Ini contoh apa? Tinggi lubang belakang.